Itu dia. Sesuatu yang memang bisa role-nya deflex. Bukan Makanya. hero-nya yang deflex, ya role-nya yang deflex. Alright, kita langsung menuju ke dalam map random. Yes, Expanding Rivers. Gua suka banget map ini. Aku pengen buat Flame Cloud. Gua suka banget Expanding Rivers. Flying Cloud itu kayak ngebantu orang-orang yang kalah laning. Biar viral. Hah? Biar viral. Oke, let's go menuju ke dalam draft. Oke, first pick untuk Bigetron. Arlot Gwyn dua-duanya om, sepaket. Ya aku kira biasanya cuma satu sih. Biasanya Arlot aja. Gak bisa om, kali ini gak bisa. Ini harus sudah full respect. Ya, ini dua hero yang ngalahin Bigetron by Fatality di leg yang pertama. Benar. Tapi ngomong-ngomong om, dua hero ini di band. Yang lepas banyak Oh om. banyak banget. Marcel ada. Glue? Glue juga Cusin? ada. Cusin, ya bener. Banyak banget berarti om. Fanny. Fanny juga. Duh, jangan Kayaknya Fanny salah. tugas dewa gak sih Ben om? Fanny tugas dewa ya. Second pick soalnya. Atau jangan-jangan tugasnya Bigetron aja nge-ban. Nail pakai sih menurut gue. Ya pakai. Oke, Suyo. Suyo kan. Tapi bisa jadi dipancing, hati-hati. Gameplay Fanny yang mungkin udah terpredik ya. Enggak. Ya Fanny. Lawan Fanny Nail enggak dulu bang. Ya. Katanya enggak dulu ya. Nih. Lalu skip dulu ya. Skip dulu, Abdul kan. Am dulu. Fanny Nael, terus juga jangan lupa Lancelot Nael. Walaupun Lancelotnya sempat kalah, Ya. tapi kan lumayan mengganggu banget. Dan kondisi kali ini mereka tidak mau melepaskan kemenangan di dalam trio mid lane yang sudah disampaikan. Yap. Oke, tapi sudah mulai muncul ya. Cusin yang keluar sekarang. Ada guard bisa diambil Dewa kalau mereka mau pakai di pick yang ketiga aja. Langsung kah? Nanti pick yang ketiga dong. Tapi kalau ngomongin Dewa, mereka suka juga combo Alice, Cetian. Iya, Cetian masuk juga kan lawan Jusin. ya. Untuk range-nya menang dia. Ya, apalagi kalau digabung-gabung juga dengan hero-hero tabrak yang lain ya. Gatot Mungkin Leomord. Iya, Nabrak. iya. Masih kebuka. Harley juga masih open nih. Ya, ini ada, ya bener loh. Ada Harley, Harit. Banyak banget. Aku Harley sih cocok. sekarang tim Harit pick atas. Aku loh. Harit juga. Harit langsung. pick satu. First pick dah Harit gak apa-apa. Oh, Uranus Cloud ya. Uranus. Mereka benar-benar memancing Uranus. di mana agak cukup Di mana? mengganggu ini Uranus kalau misalnya head to head sama Cloudlane. Benar. Tapi kalau Cloudnya di pick, Heeh. Cloudnya ini bakal bisa ngebantu untuk bisa jamin ke backline. Benar. Distract ya, itu Tadi- Cloudnya bagus untuk Zuxin. Iya, lebih kayak masa depannya kelihatan cerah ya. Oh, Kalau ada late game insurance. Kalau Game, ya. oh. Tapi Harley kebuka nih sekarang. Iya. Mau diambil kah Harley-nya? Untuk bisa pressure juga kan? Kalau laning, Kalau mereka mau ambil, Harley itu dia. mau mereka ambil. Karena kalau enggak om, itu pasti akan diambil di kanan. Dan Nail kalau nggak ngambil jungler, Leomordnya udah pasti tutup. Oke. Dan ini sempat keluar juga kan kemarin Cloud dari Dewa. Yap. Hasilnya masih nggak terlalu bagus. Oke. Pertanyaannya di Harit. Kan nggak diambil di atas. Nanti Dewa bakal ban atau enggak? Oh, Ben. Oh, pasti Ben nggak sih? Harit. Tapi matchup sama Cloud sebenarnya landing awal tuh Cloud lebih unggul. Menang Cloud, kalau Emblem Fighter Awal. kan? Menang emblem. Iya, menang Tapi di Emblem sini- dia. Tapi di sini jangan lupa, ini Harley. Jungle-nya, rotasi bakal lebih cepat banget. Oh, tapi kalau mungkin karena ini ya, karena udah diambil Harley, jadi buat marksman-nya Mage itu bisa dikesampingkan dulu, bisa Moskov. Ya. Kayak Leomord. Leomord dulu yang diambil ya. Tapi ya ngomongin soal Leomord ini sesuai dengan konsep yang mau bilang. Yep. Tabrak om. Tabrak maju, ada Uranus juga. Jadi ya banyak yang mungkin harus ditutup juga oleh Bigetron ya. Mungkin seperti Cetian nih, jangan sampai jadi combo seperti biasa kita lihat dibawakan dengan tim Liquid ID. Ya. Dan sering juga memang dipakai Iya. sama Dewa. Dewa lebih sering om. Combo-combo hero kayak gitu. Lebih berasa. Dan apalagi ngeliat dari bandnya ya. Ini udah pasti Experience bakal ditarget. Karena Glue ini benar-benar sinyal ke Roamer. Iya, dan Poveus ini. Halo, Power Ranger, ya! Oh iya, oh ini Power Ranger juga semua ya? Oh, Kan? Iya. Soalnya di depan kan. oh iya benar. Di depan harus munculin Ada ini robot gedenya di depan. mood busternya kan. Oh, Megazord. Iya. Namanya Megazord. Megazord. Kan, Aduh. tapi kita nggak tahu dia bawa yang mana, kaki, tangan, kepala, atau yang langsung semua jadi semua. Kalau jadi semua kan harus 5, harus Iya. gabung ke sana dong. Oh iya benar. Megazordnya lagi di atas panggung. Ranger emas enggak kadang punya robot sendiri dia. Ranger emas enggak kok. Aman aja pokoknya. Punya robot sendiri kita. Bisa Oke. kapan pun bangun. Bisa aman. Ada Khalid juga yang di ban. Romer. tutup Romer itu. jelas ini hero-heronya Muiza ya. Sora. Sora juga ditutup. Ingat Shogun memang ingetnya Sora, Teris lah. Oh aku
ngelihat BTR juga bisa ngebuka Terisla ya. Terisla, Terisla Shogun berarti. enak banget, bakal bisa pegang semuanya, tinggal fokus nanti mainin di Harley dan juga satu marksman ya. Entah itu Moskov kayak atau apa yang bisa head to head dengan si Cloud. Ya, tapi dia bakal tinggal terus dia mau. Uranus. Pasti. Udah pasti Uranusnya dulu-dulu lah, jalan, Ya. potong jalan. Pokoknya intinya ya siap-siap aja 4 lawan 3 ya, mayoritas ya. Benar, karena Uranusnya akan join duluan juga. Iya. Atau kalau dia nggak mau kalah untuk jalannya, Mau. damage kali. Gimana damage Om? Pakito lah. Pakito, Pakito- Bennett, Deta, Pakito EXP clear lane-nya cepet bisa join juga. iya. Tapi ya, di balik Uranus yang memang gua Gatot ngeliat disayangkan banget kalau Kin nggak pakai hero moment. iya sih. Kalau gue Masuk akal sih, masuk akal. Ini kita ngomong soal Dewa loh. Iya Dewa. Uranusnya dikit kan? Iya makanya. Dikit ya? Heeh. Yakin dikit. Yakin nih ya tapi ya. Kayaknya iyalah, karena jungle udah di pick. Mungkin kalau jungle belum bisa flex. Atau kalau goldnya belum deh, masih bisa flex kan? Tiba-tiba ini Uranus Romer gimana? Iya kan? Itu, iya makanya kita ngomongin soal Dewa United Ini ini. Dewa soalnya. Terakhir, karena kalau kita lihat dari sampelnya terakhir, Shogun kan pakai Uranus, Iya. menang lawan AE. Heeh. Mungkin ini salah satu bentuk deny pick. Om. Bisa juga. Emang susah sih buat ditumbangkan ya Uranus. Apalagi kalau sudah sampai bawa Purify. Betul. Itu lumayan keselin, nyebelin, gak bisa diangkat kan. Di pick up gak bisa. Nggak bisa di burst. Iya. Oke, Uranus Moesa. XP ya. Oke, Uranus EXP ya, XP. EXP ya. Oke, Uranus XP. Oke, EXP. Itu dulu yang Moesa penting ini. nih. Moeza, Romer, Chow berarti. fix Oke, tinggal lihat mid-nya yang galak. mid-nya Lunox. Follow up berarti. Lun. Follow up damage. Lunox gua. Gue Bener sempat sih. pikir yang galak tadi main pick off balik ke Gord. Kalau ke Gord, yang disayangkan di sini ada Harley. Bisa mati terus ya. Yang cukup ditakutkan. Karena Oke. Harley ini punya chance untuk rotasi mid sama gold. Besar banget chance-nya. Oke. Karena kenapa besar? Ada satu kondisi yang kita masih bisa melihat kalau Romer dari Vin ini bisa berganti. Betul. Masih Ngomongin, flex. ngomongin dua hero yang sudah di-ban sama Dewa soalnya. Bisa jadi glue-nya lempar XP gitu. Iya, Oke. biarin Romer pick off-nya yang power ada di Vin itu main sama Nile. Oke, gimana Om? Dan Kari ya. Kari. Dan lapu-lapu. Wow, lapu-lapu. Lapu-lapu oke. Tapi oke lah, ini Bigetron by Fatality. Mereka memang mainnya damager yang banyak banget ya bisa dibilang ya. 4 berarti ya. Iya, 4 damager, supportnya di belakang ada Moreno nanti. Paramis bisa main di sini. Paramis. Paramis bisa main. Single target, Vin. Tapi Farah- gampang kebit tau sama Harley. Iya. Yes, gampang kebet. Tapi itu salah satu yang bisa menyelamatkan kawan-kawannya ketika di divide Ya, tapi aku suka Lunox sih kalau yang mau Lunox sih. Kalau Aku nggak pun Lunox, Lunox. Paramis. Iya. Aku mending Lunox atau memang Mandiri dia. hero yang long range. Oke. Atau kalau nggak ya Lilia sekalian bisa dipegang kok kakinya glue sama lampu. Pilihan yang bagus, tapi Lunox, Lunox ya, Lunox. Call up damage dari Chow, Bisa hero power ngedodge Octa juga. juga, bisa dodge bener. Oke, hero udah muncul. Dari draft gimana Ji? Lihatnya. Dewa gua. Om Moa? Aku Dewa juga. Dari kompleksnya mungkin ya. Gua Iya. jujur tadi kalau misalnya glue-nya pindah ke samping, Vinnya pakai Romer, Yang pick off. yang pick off, gua Bigetron. Oke, tapi ini nasib dari Dewa juga ditentukan ya, lumayan ditentukan. Bahkan bukan hanya Dewa, kemenangan Dewa misalnya ya, menang di match kali ini, itu berdampak ke beberapa tim lain loh. Itu dia. Akan ada tim yang juga diajak lolos kalau Dewa menang. Ya, Ya. 21 dengan 2-0 beda tapi. benar-benar akan ada hasil yang berbeda ya. Betul. Oke, Alright. Minggu terakhir. Di mana mereka membutuhkan sekali poin untuk bisa melaju ke babak playoff. Mari kita meriahkan di minggu pembuka minggu ke-9 MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane out town. oke ini penting ya untuk keduanya. Ingat tiket playoff belum dipegang sama kedua tim yang sedang bertanding sekarang. Dan kemenangan match untuk mereka ini akan berdampak sangat serius. Bukan hanya untuk kedua tim ini, tapi untuk tim lain juga. Sementara kalau ngomongin match up, Uranus kayaknya ya dia lawan apa juga tetap bakal bisa clear ya Om ya. Ya, tapi enaknya mungkin untuk Bigetron adalah mereka akan menang pressure di mid nih ya, kayak yang kita lihat sekarang. Di early sangat mengerikan tapi first blood. Moreno. Following up yang sangat luar biasa bagus dari Nile. Berhasil mendapatkan first blood. Wah ini kasar banget sih. Yap. Bisa dibilang Bigetron by Fatality, river presence mereka ini strong banget. Ini combo dari awal minggu regular season kita kan. Yang sudah mulai muncul dari si Chusin dan juga dari glue-nya. Dimana kalau sampai Ya ada kan? kena dengan slam-slam,
itu pasti bisa dipastikan akan tumbang juga kalau sampai nggak membuang flickernya. Oke, Wah, ini karena kena di push. awal ini Nggak lagi usah. dari 2 poin kill yang sangat berharga. Tapi Mueza lebih memilih untuk mundur ke arah belakang. Dan satu hal yang dipertahankan oleh Dikejar. Mueza adalah flickernya. Iya. Dia bener-bener nggak kebuka ya flickernya sama sekali ya. Ya itu dia, kalau nggak ngebuka pasti tumbang. Tadi kan udah kelihatan tadi. Dan dari emblem setnya seperti biasa ya, Leomore-nya memang masih tergantung nih usernya siapa. Emblem Marksman yang dipakai oleh Dolin sekarang. Dan yang kedua dari Marksman-nya atau ball planer. Dari masing-masing tim menggunakan emblem fighter. Jelas ini untuk bisa sustain di lane-nya mereka. Ya aman lah ya untuk Yep. kedua gold lane. Bakal farming lucu dulu di awal. Oh, tapi glue-nya agak lembek nih Om ya. Wah, Full dia, Wilderness. Dia akan bermain dengan sangat cepat. Memang penggunaan glue ini bukan tentang tebal. Tapi Yep. gimana cara dia bisa full stacking dengan cepat. ya, timing juga ya. Yes. Timing yang sangat cepat. Setelah dibuka Turtle. Zoning out dilakukan oleh Kin. Tapi nampaknya Shogun telah menuju ke batang hidungnya. Moreno standby langsung dipasang menuju ke arah belakang. Wow. Dan Shogun berhasil melakukan take mendapatkan poin kill berhasil didapat oleh Shogun. 2 poinnya sangat mahal dari Big Cat sama Vitality tapi ditutup dengan dikejar. Okta. Flicker over defensif. Coba dikeluarkan. Menargetkan ke arah bisa Okta. kabur. Dan di depan sana. Nandai! Oh, bener lagi Okta! Dibalikin kembali karena ada Okta. Lihat seberapa banyak lifesteal yang ada Okta karena glue-nya baru berada di level 4. Itu dia spread yang menghasilkan banyak glue kecil, banyak unit Starlight Pulse Om. Yap. Satu Starlight Pulse yang langsung mengisi HP dari Full. Okta. Yang tadinya seharusnya itu bisa tumbang kalau nggak pecah juga ya. Iya, dan seperti biasa nih, talent prediction kita. Bentar, itu siapa ya Om? Oh, ini respect untuk Hair dong di belakang. Ya. Oke, coaching staff ya. Bener, nunggu deh kapan sih unik-unik hero-nya bakal dibawakan sekarang. Gue pengen kasih logo EWC nanti, tapi takut ya. Takut. Tapi oke, ngelihat dari Glue versus Lunox ini bakal mungkin terjadi memang Om, momen kayak tadi kan. Betul. Dan itu yang bahaya sih sebenarnya adalah Oktanya akan punya power juga untuk bisa sustain. Kalau sampai ada spread yang terpakai seperti tadi. Oke, lihat mau coba dipasar dari Magic damage-nya terlalu besar. Menargetkan ke arah belakang, mendapatkan Wild for defensif. Sepertinya bisa kita bilang Mueza ini agak terlalu membuka badan ya. Karena harusnya dia juga udah mulai paham kalau kondisi yang dimiliki dia adalah dia nggak punya flicker. Dan Nile bisa kapanpun menuju ke arah dia. Dan dari tadi Nile selalu berdekatan dengan Moreno dan juga roamernya yaitu Fiend. Iya. Masih lumayan aman ya Om ya. Yep. Kedua gold lane juga beda first itemnya doang. Tapi untuk hasil akhir tetap akan Swift Trinity. Betul, nggak terlalu jauh. Oke, sementara Kinnya jelasnya akan Udah bet. Hai! Itu dia XP lompatan. scroll ya. Lumayan, naik level lumayan. Lumayan ya. Kin Oracle lawannya War X ya. Jadi damage ditutup dengan adanya item defense. Dengan extra shield yang bisa dimainkan nanti oleh Kin juga. Tapi Shogun udah sustain sih. Satu War X harusnya lapo-lapo ya. Kita tahu bagaimana regen efeknya dia. Dan damage-nya Om jangan lupa. Yap. Itu bisa nabrak belakang juga. Genesis One udah jadi untuk Nile. Turtle selanjutnya harusnya bakal di-setup oleh Dewa dan di counter setup oleh Bigetron. Jangan lupa mereka masih punya Moreno. Moreno bisa terbang ke arah belakang dan kita di Magic Set. Well, track menuju ke arah Finn. Satu momen kita blazing dari Baby. Mencoba untuk mengamankan kabar masuk. Baby? Dan Klipping atau Vitality dan out of nowhere. Dipaksa dari kill ke arah belakang. Dan Mueza harus tertinggal dengan damage dari Nile. Terlalu memaksakan keadaan dari Mueza. Untuk satu poin kill yang gak terlalu worth it. Tapi maybe save the day for anak Dewa. Wow, pertama didapetin sama XP. Kedua, Shogun. Kedua didapetin sama Gold Lane Om. God lane-nya bukan burst ya. Iya kan? Ini bukan burst loh. Good loh. Iya, dan kehadiran dari kedua gold lane ini juga menarik ya. Karena kita melihat Expanding River kan. Jadi dua-duanya memang cukup aktif tadi untuk langsung join team fight di mana setup turtle yang kedua tadi akhirnya bisa dimenangkan oleh Dewa juga. Karena ya kita tahu secara statistik tadi yang kita lihat ya Dewa memang sangat suka untuk kontes di turtle. Dan kembali kejadian sayangnya tabrakan dari Dewa tadi yang gagal untuk bisa meredam karena Moreno pakainya sprint. No slow effect yang bisa dipakai tadi oleh Kin. Wah, Lim, tapi gue melihat ini benar-benar cukup adil dari segi tim fight-nya. 4 sama poin dan turtle-nya berbagi. Iya. Sebenarnya memang dari team fight Dewa kuat banget nih. Iya. Dari Leomore, Cho, Lunox. Tapi ternyata dari Bigetron dia gak kalah juga. Ngelawan banget ini, makan depan berani. Langsung ke belakang juga bisa. Kayaknya dari Bigetron malah mereka bakal main front to back terus-terusan gitu kan. Melihat bagaimana susunan dari Dewa sendiri ya, front to back mereka juga cukup solid. Jadi ini ya kita akan melihat adu ngotot sebenarnya. Siapa yang berhasil untuk menangin nanti di objektifnya. Gue suka banget audience prediction-nya, benar-benar tipis. Dan itu
Sungguh-sungguh menyenangkan. Kita lihat tapi lihat surprise! Eman! Ditambah dengan dibalikan dengan blessing kemudian terdepan sana tapi tampaknya Dolin masih terlalu dive in. Deadly Magic dari sosok seorang Nile berhasil mendapatkan point kill. Tidak bisa diselamatkan kembali untuk turret dari top lane. Bisa dibilang sama poinnya awalnya sebelum turret pecah. Ya, ini berasa ya tadi ya, sekali nabrak bener-bener gak nafas karinya. Instan ya tadi ya. 3 yang keluar tadi. Tapi ya, Nile-nya tumbang lagi Om. nah itu dia. Jadi bonus untuk Dewa juga dan turtle yang ketiga. Ini jelasnya sudah langsung dipegang juga Dewa di mana mereka punya Dolin ya. Well Dragon with freestyle dulu bos. Finn gak sempet naiki siapapun di depan sana. Dipaksa menuju ke arah belakang. Tidak bisa Dolin. terlalu besar. Tidak bisa diturret. Ditambah lagi Shogun. Menutup jalan Dolin untuk bisa masuk ke dalam. Dan ini mendapatkan kesempatan untuk bikin terbaik Vitality. Mendapatkan turtle yang mereka miliki. Oh no, gak ada Dolin, gak ada pemegang retribution untuk Dewa. Sekarang harus turun lagi temponya Om, gak bisa dipaksakan. Ya sepertinya terlalu semangat ya dari Dolin ya. Iya, terobos loh. Ya sampai ada di depan first turret tadi di area mid juga. Dan lumayan mendelay untuk pengambilan objektif bagi Dewa sendiri. Dan Nile ini lebih memanfaatkan untuk situasi yang berlangsung tadi karena Dolinnya tumbang. Dia akan coba untuk kejar levelnya si Dolin. Gak boleh ya pokoknya ya. Harus benar-benar bisa catch up lah dari segi farming level. Tapi setup tetap dilakuin Dewa loh. Ya tapi dengan orange yang hilang ya. Karena positioning dari si Nile sendiri ada di bagian orange buff. Itu dia sudah terambil. Waduh, ini bahaya banget sih Om. Nile nggak boleh buka visionnya. Karena kalau Nile nggak buka vision ini bahaya banget. Dan Kid melakukan clear terlebih dahulu. Informasi didapatkan untuk para pasukan dari tim Dewa Lim. Ya, dari segi item sebenarnya Okta langsung ke Blood Wings. Setelah Glowing Om. Ya, dapat shield extra ya. Ya itu bisa dipergunakan juga kalau sampai shieldnya pecah ada movement speed tambahan. Buat kabur ya. Buat kabur itu sangat-sangat membantu sekali. Betul. Oke, ada beberapa item kalau kita lihat memang Rapid Boots ada 2 ya yang dipakai oleh Dewa juga. Ini untuk memperkecil juga adanya efek-efek slow yang bisa diberikan dari Lantern Flare Chusin. Itu dia. Lunox antisipasi untuk bisa menghindari dia masih diberikan oleh Eman. sosok dari seorang Harley. Tapi nampaknya Dolin memancing flicker dari Eman. Meanwhile Kin masih terlalu keras. Untuk saat ini memang cukup sulit untuk bisa menumbangkan Kin. Tapi Kin nggak boleh tenang dulu. Udah memasuki menit ke-8. Tandanya Kari bentar lagi akan mulai menuju ke taring utamanya. Memang, Kari itu bisa kill Uranus oke. Tapi tetap butuh waktu. Itu yang akan dimainkan sama Kin berarti. Yep. Soalnya dari Eman juga mungkin akan menunggu Golden Staff dulu ya. Ya, Selesai Trinity ya. Kalau Trinity selesai ya baru kita bisa melihat ya biasanya lebih cepat nih untuk bisa numbangin hero-hero tebal. Mungkin seperti Kin itu sendiri. Tapi sama kan case-nya di mana? Well Dragon! Jauh depan di follow up dengan adanya Dolin dengan kuda. Iya! Berhasil mendapatkan Vin. Dolin seorang diri di depan sana. Damage dari Eman masih terlalu besar. Menuju ke arah belakang. Belikan mau defensif akhirnya keluarga menuju ke arah seorang Okta. Nampaknya Dolin terlalu nafsu birahi di depan sana. Pertukaran yang gak terlalu worth it antara Dolin dan juga Vin. Lagi Om, terlalu dalam lagi. Ya 2 kali terjadi ya kita lihat tadi Dolin. Terlalu bersemangatkah untuk di game yang pertama atau terbawa suasana kah dia? Betul. Bisa jadi mungkin. Gue tau oke dia pakai emblem killing spree. Iya. Karena ada darah HP yang nembak gitu kan. Tapi tetap kalau Majin Kari nembaknya sedikit itu nggak terlalu berpengaruh Om. Iya, dan cuman dia tadi kan yang terlihat di area depan sendirian juga. Shogun punya Queen Swing. Lord sudah mulai spawn juga. Goal difference tidak jauh. Ini lumayan menguntungkan untuk Bigetron by Vitality. Karena kalau kita lihat dari tadi juga Bigetron mereka mainnya ini merespon. Jadi mereka nggak terlalu open juga seperti yang kita lihat di awal ya tadi waktu mereka dapetin first blood-nya. Jadi mereka lebih menunggu. Di area dari minimapnya juga itu pergerakan dari Nile-nya. Dia bakal mainin untuk lane yang jauh. Oh di commit. Di sana mendapatkan informasi dan bakal Lord didapatkan. Disengkis adalah sebuah jawaban King. Bakal coba di-cover oleh Mueza. Dan itu dia keuntungan dengan adanya Lunox Slim. Dan jangan lupakan, Bigetron by Vitality juga punya keuntungan tersebut untuk instant lock. Kari. Cepat banget ya. Tadi kelihatan Om, bahkan nggak sempat nge-react dari Bigetron. Nah ya, aku kira tadi malah Nile mau ke atas dulu loh. Mau clear aja gitu kan, ngelepasin Lord yang pertama. Tapi ternyata ya, dari Dewanya mempercepat untuk pengambilan dari Lord juga. Lunox dari Okta, ini belum ter-pick off sama sekali. Nah sekarang lagi-lagi nih ya, dengan objektif yang sudah dipegang oleh Dewa, mereka harus lebih berhati-hati juga waktu ada teamfight kiting yang dimainkan oleh Bigetron. Wah, tempo cepat seperti ini nih memang dibutuhkan sama Dewa. Biar mereka dari Bigetronnya nggak sempat ngerespon gitu, nggak sempat nge-react. Apalagi ngomongin soal damage, gold lane ini beda tipikal, single target dan area. Sementara Lord di atas sudah mulai nabrak. Masih Dolly defense untuknya masih aman. Yap. Si Lord yang pertama juga ya. Skinnya hanya akan berdiri di sana sampai Eman juga muncul. tuh.
Tapi ini bukan tentang hanya Lord yang memecahkan Holy Defense. Lihat berapa banyak nafas yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa. Yap. Nafasnya ini yang lebih penting Lim dan Omawa. Yap. Dengan ya mengejar semuanya ya. Dan bahkan untuk gold swing-nya sudah mulai dipegang oleh pemain-pemain dari Dewa itu sendiri. Retribution yang dapat si Dolin tadi. Yap, untuk Lord ya. Yap. Dan kelihatan juga nih item dari Okta udah mulai jadi Om. Sakit Siapapun ya. di depan bisa dimakan, apalagi follow-up-nya bukan cuma dari Okta. Oh. Jangan lupakan maybe. Ya, pada dua nih. Mbi pakai Winter ya. Bentar, biar pede. Biar pede, biar masuk ke dalam Lim. Ya, ini seharusnya lebih aman buat Dolin sih. Kalau dia mau nabrak-nabrak sekarang juga, kalau memang follow up-nya pasti di belakang ada Blazing Duet. Atau ada kayak assault dari si Oktanya, dia akan survive nanti. Tapi nggak boleh sampai kayak sebelumnya juga Om. Ya jangan terlalu all in ya. Jangan terlalu semangat. Iya. Soalnya ya ada Kari dari Eman itu bisa makan juga loh. Bukan yang berarti Bigetronnya nggak bisa ngedamage. Bisa. Belum lagi kita ngomongin soal Moreno nih. Moreno punya Sky Pierce juga. Nanti efek lethality bakal jadi masalah nih buat teman-teman Dewa. Untuk sekarang sih belum. Belum ya. Oke, Ice Queen One selesai juga buat Moreno. Tapi yang kita bahas juga tadi ada Rapid Boots kan. Jadi lumayan untuk mengulangi efek-efek slow nih yang bakal diberikan dari Chusin nanti. Betul. Walaupun memang tetap ngeselin sih slownya ya. Betul. Dari Chusin tuh. Karena ada dua dia dari skill pertama itu kan udah Slow, ambil ya. ngasih efek slow kan. Mhm. Oke, temponya akan sedikit turun menunggu Lord Spawn mungkin ya. Ya. Nih dari Bigetron by Fatality mereka udah mulai kumpul ya. Kayaknya pengen bilang pick off tapi gak ada hero pick offnya nih. Buat Bigetron nih. Susah Jadi juga ya ya. mereka kayaknya harus ngasih badan juga. Ini tergantung dari Vinnya nih ya. Mau all in atau enggak. Lebih ke tergantung Mueza gak sih? Ini Muezanya mau nge-kick siapa? Berarti react ya berarti ya. React dari Bigetron. bener. Eman sih kalau bisa dapat. Dia butuh yang open Ji. Iya gak ada yang open nih buat Bigetron. Eman pakai flicker memang. Untuk ditabrak sama Mueza juga sebenarnya gak gampang. Karena banyak banget nih penjaganya Eman di depan nih ada banyak. Karena kalau Finn lagi, ini kasusnya akan cukup berat Lim menurut gue ya. Oh, Kalau bawahnya Finn lagi, tapi Crimson. Moreno udah tidak Crimson Bacon. Cuma memiliki free to well Dragon! It's time to Finn! My God! Damage-nya terlalu besar banget, damage menuju ke arah Eman masih bisa dihindari. Dan Blazing Duet from Embi! Tidak terkena damage dari Xiong dengan perfect terjadi milik depan. Okta terlalu besar damage yang diberikan. Para pasukan dari Bigetron by Vitality mereka kehilangan dua member dan juga Lord. Mereka bisa ditabrak di tengah kali ini Lim. Wah ini bahaya karena memang dari Lord aja gak bisa dikontes. Mereka pun bahkan gak bisa tadi ngebuka. Untuk ngelihat darah Lord yang gak bisa dan respawn time. Yang harusnya kurang dari Shogun di tengah tabrak. Oke, coba dipaksa Kin. Bakal memancing keributan. Tapi depan sana Mueza standby label. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka coba untuk bermain dengan adanya Lord yang mereka miliki. Satu base dari dalam top lane itu the best thing yang bisa mereka dapatkan. Cocktail. Cocktail Gaming. Menargetkan siapapun di depan sana. Tapi nampaknya ingat tujuan utama mereka objektif terlebih dahulu. Dan bahkan di depan sana tertangkap. Kin. Bakal di instant kill oleh para pasukan tim Bigetron by Vitality. Masih bisa bertahan tadi Finn Moment. Yang membuat Kin menjadi korban. Dan satu miss posisi ternyata Om bisa dimanfaatkan. Benar, itu tadi kalau kita lihat juga memang Kinnya memancing kan ya. Semua source skill dari Bigetron ke dia. Tapi tidak menyangka juga kalau memang ada yang nempel. Ada Finn tadi. Ya. Jadi ya dia harus tumbang. Cuman Dewa mereka cukup unggul tadi setelah berhasil mendapatkan objektif juga. Jadi satu base turret bagian atas sudah hilang. Tercabut. Masih ada Asa. Oke, dibuka. Buset, Moreno agresif. Oke, bakal coba dipaksa, diving ke dalam turret. What? Oh. Flicker, Sabar Finn? sedikit, sabar sejenak. Karena mereka tidak memiliki wave yang baik menurut gua. Yep. Kalau di situ sticking 2 wave, masih oke Lim. Tapi kalau cuma satu, clear terlalu cepat sih untuk Dewa. Oke, tapi sampai pakai flicker Om. Yap, itu mahal banget ya flicker yang terbuang dari Finn tadi. Jadi ya Bigetron by Vitality lagi-lagi mereka hanya akan bisa melihat dulu nih. Karena ya sekali lagi mereka tidak memiliki hero yang memang bisa instant pick off. Karena otomatis mereka akan menunggu ya Dewanya yang buka duluan nih. Mau nendang siapa? Berarti terkata Mueza benar. Kalau sampai Muezanya salah dengan Way of the Dragon-nya baru bisa dipunish oleh pemain Bigetron. Tapi untungnya Mueza punya ketenangan. Di sini nggak ada yang pakai Purify, that's it Om. Nah itu lagi Itu tuh. yang membuat Mueza lumayan cukup tenang. Oke, gua dapetin siapapun bisa minimal komit Lim. Sampai Moreno-Morenonya juga kan gak pakai purify. Iya. Yep. Makanya siapapun bisa ditarget. By the way dari tadi yang target Finn loh. Finn Dan dan Finn cukup, tumbang. Om.
Iya. Iya, karena damage-nya banyak juga kan, ada si Oktanya, ada Maybe juga di sana. Iya 2 pasti cukup lah. Cukup Kita ngomong lah, soal iya. Okta aja udah cukup, Udah cukup, sebenarnya. bener. Ditambah Ya. lagi Claude. Ya, bonusnya Maybe yang Blazing Duet bisa Winter tadi, konsep 3-4 kan. Benar-benar. Ketika dia ngelihat Lunox-nya jadi follow up dari Wave Dragon, Ya. maybe nggak ikutan nembak depannya Om. Dia nembak langsung lompat ke belakangnya. belakang, tutup langsung. Oke, ini dia untuk goalnya memang masih dipegang oleh Dewa juga. Tapi game time yang semakin berpanjang, semakin lama sebenarnya sama-sama masih punya asa juga. Mungkin kalau dari sisi Bigetron by Fatality sendiri, ini tinggal menunggu saja apakah Emannya bisa dapatin poin kita atau enggak. Iya. Karena dari tadi juga Eman kayak lumayan sulit loh buat bisa maju terus. Nggak ada space-nya satu. Ya. Lebih ke pokoknya dari Wave Dragon, Emannya agak jauh, dia mau maju juga ragu, takutnya ditabrak. Dan beberapa kali Eman maju, Dolin langsung ke dia Om. Iya. Lumayan sulit ya. Moisa diusir. Masih bisa seharusnya. Oh, Nile Show. Nile Show. Nile Show. Di atas. Pertanda bahaya. Itu ada Lunox. Warning sign. Jangan sampai mereka terpancing untuk mendapatkan Lord. Wih, Shogun. udah dibuka. Standby dengan Reflectors. Oh. Dicari di mana Nile berada. Oke. Oh, diadu. Tapi ada 2 target yang berbeda. King, Winter Crown, dan bahkan Okta. Evaluasi untuk karena dia blessing duet with Winter Crown. Menuju ke arah belakang. Shogun memang tertinggal. Oke, Tapi ini- nampaknya Nile masih bisa selamat dan bahkan 2 poin kill didapatkan oleh permasukan dari tim Bigetron by Vitality. Tapi Moreno nggak bisa membendung damage yang diberikan oleh Maybe. Embi mengganas. Tersisa 2 member Bigetron. Hanya ada Nile dan juga Finn. Minion di mid akan coba dikawal. Nael mencoba untuk memecahkan Immortality dan Mueza. Target untuk best turret utama mereka. Tapi lihat, gak peduli apapun terjadi, Amin dilakukan Fokus. sama Mbi. Fokus ke arah base, mencoba untuk clear. Masih ada minion tapi Mbi. Wait. Berhasil memecahkan Nael. 2 sabetan terhadap turret menutup game yang pertama. Anak Dewa memaksa Bigetron tertunduk di game